Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bocah Ora Uma. Nah, kali ini aku mau perkenalin diri. Nama aku Lilis. Nah, sebenarnya ini channel YouTube dari suami aku. Cuman berhubung saya ini lagi nggak ada kegiatan di rumah, jadi nggak ada salahnya kalau aku kali ini mau berbagi informasi, berbagi pengalaman masalah kontrasepsi yang aku pakai saat ini. Nah, karena kebanyakan namanya perempuan, apalagi kalau sudah punya anak, pasti nomor satu kalau udah punya anak takut gendut lah atau segala macamnya. Nah, maka dari itu aku mau sedikit berbagi ilmu. Nah, kali ini aku mau ngejelasin sedikit alat kontrasepsi itu terbagi atas dua. Yang pertama hormonal, yang kedua non hormonal. Nah, apa sih yang pertama ya kita bahas dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan KB hormonal? Nah, KB hormonal ini biasanya itu terdiri yang pertama KB pil. Nah, biasanya untuk KB pil ini pemakaiannya agak ribet ya, karena emang kita setiap hari harus terus minum obatnya, soalnya kalau sempat berhenti dia bakal bisa menyebabkan kehamilannya. Yang kedua, KB suntik 1 bulan. Nah, biasanya untuk KB suntik 1 bulan ini ada yang dia menstruasinya siklusnya tetap sebulan sekali pasti ada. Cuman kadang ada beberapa orang juga yang dia tidak sama sekali menstruasi. Dan yang ketiga, KB suntik 3 bulan. Nah, untuk suntik 3 bulan ini biasanya untuk yang baru melahirkan atau ibu menyusui, biasanya yang takut sama KB yang lain, biasanya ini sering jadi alternatif paling banyak. Nah, di sini juga jarang dari ibu-ibu atau bunda-bunda yang menstruasinya itu lancar. Rata-rata dia nggak menstruasi, atau dia bulan ini menstruasi, besok enggak gitu. Jadi dia nggak teratur lagi. Nah, kebanyakan dari KB hormonal itu banyak bunda yang mengeluhin badannya kok aku KB suntik 3 bulan, atau aku kok KB suntik 1 bulan perasaan badan aku berat gitu. Badan aku kok gemukan ya gitu. Nah, aku mau jawab, jadi kenapa sih kalian bisa ngerasa badan aku berat? Mungkin berat badannya udah naik, walaupun 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Itu karena apa? Karena adanya proses dari sistem hormonal yang terjadi di dalam tubuh. Nah, biasanya kadang ada dari bunda yang mengalami nafsu makan yang bertambah. Dan yang terakhir, atau bukan yang terakhir sih, ini yang keempat itu yang sering digunakan itu KB implan. Nah, implan biasanya sebenarnya itu jauh lebih sakit karena dia harus dibius dan segala macamnya. Nah, sebenarnya aku nggak mau cerita banyak sih tentang KB hormonal, karena yang aku alami sekarang itu aku pakai KB IUD, aku non hormonal. Jadi non hormonal ini, jadi di dalam tubuh itu nggak ada, di dalam tubuh kita itu nggak ada proses pengacauan atau bisa dibilang aktivitas hormonal yang nggak stabil. Karena untuk KB non hormonal itu KB yang aman, biasanya efek sampingnya itu lebih sedikit. Tapi nggak semua sih. Nih contohnya,
yang non hormonal itu salah satunya kondom. Kedua itu senggama terputus. Ada juga dari pembilasan vagina. Pada saat kita melahirkan, dari awal pertama kita menyusukan anak itu tanpa bantuan susu formula. Nah, sampai datangnya kita menstruasi kembali, itu sebenarnya kita udah termasuk KB non hormonal. Nah, dan selanjutnya perhitungan masa subur. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Karena apa? Karena aku mau berbagi pengalaman tentang KB IUD. Karena aku sendiri pakai ya. Oke, di sini aku mau bahas KB IUD. Jadi, KB IUD ini memang termasuk yang non hormonal dan efek sampingnya itu sedikit. Efektivitasnya itu lebih dari 90%. Nah, aku mau cerita ini gimana sih awal mula aku IUD. Jadi karena aku takut dari efek samping KB hormonal, jadi aku mutusin memang aku dari pertama kali punya anak itu langsung pengen mutusin buat KB yang non hormonal, yaitu IUD. Karena aku pertama takut gendut, nafsu makan kan takutnya nggak terkontrol, apalagi kalau kita menyusui kan bawaannya lapar, apalagi ketambah kita mungkin bisa jadi dari nafsu makannya itu sendiri kan, apalagi kalau kita makan karbohidrat terlalu banyak. Sebenarnya banyak kabar dari bunda-bunda yang bilang kalau KB IUD itu sakit, terus adanya perdarahan, sudah itu takutnya nanti KB-nya itu bisa masuk ke jantung. Padahal ya teman-teman, aku ceritain sedikit ya, pada saat pemasangan IUD itu kurang lebih 5 menit, kemungkinan ya 5 menit, pokoknya cepet banget dan prosesnya itu nggak sakit sama sekali. Nah, setelah itu aku memang pemasangannya pada saat itu aku pada saat haid hari keempat atau 5 gitu. Setelah itu aku ngerasa udah nggak ada yang beda sih, kayak biasa-biasa aja gitu. Nah, yang paling aku senengnya ya bunda, jadi karena aku kan basicnya dari kecil itu gede gitu, jadi bisa dibilang gendut lah ya. Nah, cuman pada masa gadis itu berat badan aku itu 60 sampai 65. Nah, setelah melahirkan dan pakai IUD ini malah berat badan aku stabil, kadang 60, malah di antara 57 sampai 60. Dan aku seneng banget karena sebelumnya aku mau capai 57 aja aku harus ekstra bener-bener diet, olahraga itu pasti. Nah, sekarang dengan cuma-cuma aku dapetin itu gitu. Tapi memang untuk aktivitas emang lebih sedikit ribet karena udah punya anak ya, dan lebih capek pastinya. Dan yang kedua, tapi aku nggak pernah lupain yang namanya olahraga, tetap aku olahraga. Dan yang terakhir, pola makan. Nah, aku selalu jaga pola makan. Kalau memang aku lapar banget gitu, misalnya 4 kali dalam sehari, tapi karbohidrat aku tetap nggak aku banyakin. Kalau memang dalam makannya sehari 4 kali, itu pun jarang ya, itu nasi atau karbohidrat memang aku lebih sedikitin. Cuman kalau memang dalam hari-hari seperti biasa 3 kali sehari, karbohidratnya nggak pernah aku porsi nih, aku lagi lapar banget nih, aku bakal porsir sampai banyak makan nasi, enggak. Jadi aku lebih ke sayur yang dibanyakin atau lauk pauknya yang dibanyakin gitu. Selalu jaga itu karena aku takut, karena beberapa dari bunda-bunda ya, kebanyakan kan yang malah lebih kurus dari aku sekarang malah lebihin aku gitu. Nah, itu kan yang aku takutin, karena aku bukan trauma sih, ya bisa dibilang trauma. Ya karena kalau misalnya kita udah punya berat badan
Berlebih itu kan kayak cari pakaian itu susah lah ya, ini nggak pantas, itu nggak pantas, jadi ya lebih ke estetika juga sih. Oh iya, tadi belum, mungkin banyak yang nanya di mana sih sebenarnya pemasangan IUD itu. Jadi pemasangan IUD itu di rongga rahim. Jadi supaya ovum atau sel telurnya itu enggak bertemu sama spermanya, makanya tidak terjadinya pembuahan. Mungkin itu aja yang dapat aku kasih tips dan pengalaman aku. Nah, bagi teman-teman yang mau atau mau sharing boleh, berbagi pengalaman boleh, masalah yang lain bisa komen, dan jangan lupa ya, tonton sampai habis video ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bocah Ora Uma. Oke, terima kasih, bye-bye.